Oke semuanya, jadi pada video kali ini saya bakal memberikan edukasi kepada kalian semuanya tentang strategi trading yaitu support dan resisten. Mungkin di luar sana banyak sekali namanya strategi trading A, B, C, D, E, F, G, tapi teman-teman itu hanya nama-nama saja yang dirubah. Intinya pesan terbaik dari saya, kalau kalian pengen profit konsisten, kalian boleh belajar dimanapun, silahkan pakai strategi apapun, tapi satu kuasai strategi saja, di mana strategi tersebut kalian latih secara terus-menerus. Ya, percuma kalian punya banyak strategi kalau kalian tidak pernah asah strategi tersebut. Ya, tentunya untuk profit konsisten kalian juga harus money management yang bagus ya, supaya tidak emosian, supaya tidak greedy, supaya tidak mengambil keputusan di saat waktu emosi ya. Itulah saran baik saya ya, intinya kalian belajar saja strategi dari saya. Yang penting kalian latihan setiap hari, pasti lama-lama kalian bakal menjadi professional trader ya, kayak gitu. Nah, untuk melihat daripada resisten itu dilihat dari data masa lalu untuk menentukan masa depan yang belum terjadi ya. Saya sebutkan dulu apa itu resisten. Resisten adalah harga tertinggi ya, sedangkan support adalah harga terendah. Apakah letak daripada resisten sendiri letaknya selalu paling atas? Jawabannya tidak. Ini juga bisa disebut dengan resisten. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Intinya jika candlestick membentuk sebuah kerucut dari atas menuju ke bawah, itu disebut dengan pantulan resisten ya. Begitu juga sebaliknya, jika membentuk sebuah huruf misalkan V kayak gini ya, dari bawah ke atas itu disebut dengan pantulan support ya. Support letaknya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Intinya di mana di harga memantul dari bawah ke atas itu disebut dengan support, dari atas ke bawah disebut dengan resisten. Nah, cara untuk menentukan kalian entry ketika menggunakan strategi ini gampang, teman-teman. Kalian cari titik di mana candlestick ini memantul amat sangat tajam. Di mana? Semisalkan kalian ingin melakukan open posisi buy dengan kondisi candlestick seperti sekarang ini, teman-teman ya. Ini kan belum terjadi di masa depan, maka kalian harus cari di mana support paling pergerakannya signifikan di masa lalu. Di mana, teman-teman? Ada di sini ya, teman-teman. Ini support terkuatnya karena dia berhasil nanjak dari harga yang sangat bawah menuju ke harga yang sangat atas ya. Ini disebut dengan support yang kuat ya. Tentunya apakah support tersebut akan selalu valid? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan ke depannya. Kenapa ini bisa mantul dari bawah ke atas? Karena ada support sebelumnya di mana di sini ya, teman-teman. Nah, di sini dia memantul support yang cukup kuat, makanya membentuk pergerakan harga yang cukup signifikan. Di mana lagi ada support yang lebih pemantulannya lebih keras lagi di sini, teman-teman ya. Karena setelah candlestick mencapai harga support ini ya, candlestick membuat harga pergerakan dari bawah ke atas yang cukup signifikan. Maka teman-teman bisa melakukan entry di saat supportnya sudah berada di harga yang support sebelumnya ya. Bisa kalian tunggu ke bawah dulu atau kalian bisa entry di area ini ya, teman-teman. Bisa di area ini tuh ya. Setiap kali dia mencapai harga sebelumnya yang ini pasti mantul nih, teman-teman. Udah 1, 2 ya, sudah 2 kali ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada lagi di support sebelumnya kayak gitu ya. Jadi udah 3 kali ya, 4 kali ya hitungannya, maka ini bisa disebut dengan support yang cukup kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi di mana? Di sini. Nah, misalkan teman-teman ingin melakukan open posisi sell, maka teman-teman harus tunggu di mana harga ini menuju ke harga resisten. Di mana ke harga resisten yang membuat candlestick ini menjadi turun tajam. Di sini saya melihat ada satu resisten yang sangat kuat. Di mana, teman-teman? Di sini ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih ya, setiap kali dia mencapai resisten ini pasti terjadi yang namanya drop yang cukup signifikan. Dia drop ya, lalu dia naik lagi, lalu drop lagi. Maka ini membuat harga yang lebih kuat lagi. Maka kita harus tandai ini dengan resisten yang
cukup kuat. Nah, seperti itu. Ini juga resisten yang cukup kuat tapi tidak terlalu, karena pergerakannya tidak terlalu signifikan sekali seperti yang ini. Maka ketika candlesticknya teman-teman semisalkan menuju seperti ini, maka kalian semisalkan seperti ini candlesticknya, sebentar. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini hanya perumpamaan. Nah, misalkan candlesticknya seperti ini, sudah mencapai harga resisten yang ini, maka di sini kalian bisa langsung melakukan open posisi sell. Apakah selalu valid? Yang namanya strategi pasti ada lossnya teman-teman. Tapi strategi kalau bagus itu tentunya lebih banyak profitnya daripada lossnya. Dan biasanya apabila mencapai harga resisten pasti dia akan mantul. Entah itu akan signifikan, entah itu hanya sebuah pergerakan yang tidak terlalu signifikan sekali kayak gitu. Tapi apabila gaya yang dihasilkan dari resisten ini cukup besar, maka saya yakin di kedepannya investor-investor yang sebelumnya akan mengingat harga ini. Karena apa? Karena harga ini telah membuat candlestick ini jatuh secara tajam. Otomatis ketika nanti harganya sudah mencapai harga ini, trader-trader akan langsung melakukan open posisi sell. Dan itulah kenapa market bisa terjadi yang namanya penurunan setelah mencapai harga resisten yang sudah saya tandai ya teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya nanti akan seperti ini, dia akan turun ya tajam, lalu dia akan mencari harga support. Di manakah harga supportnya? Di sini teman-teman ya. Kenapa kok bisa disebut dengan harga support? Karena di sini ada resisten sebelumnya yang sudah berbalik menjadi harga support ya. Kenapa? Karena harga ini, harga yang bergerak sekarang harganya sudah berada di atas, maka harga yang sudah terlewati akan menjadi support ya. Harga resistennya akan menjadi support. Ini juga bisa menjadi support apabila candlesticknya sudah mencapai lebih atas daripada harga yang ini ya teman-teman. Tapi usahakan pergerakannya sudah cukup lumayan jauh. Nah, apabila candlesticknya sudah mencapai harga ini, maka teman-teman harus hati-hati. Kalian bisa melakukan take profit sebagian, lalu moonback hold sebagian, dan berharap ini akan terus turun mencapai harga support yang terkuat. Terkuatnya di mana? Di sini ya teman-teman. Ada ini, ada juga ini. Kayak gitu. Nah, saran terbaiknya tentunya kalian harus take profit sebagian. Karena market bisa terjadi akan seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Bisa teman-teman. Ini seperti market structure yang sudah saya ajarkan di edukasi sebelumnya. Di ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Lalu dia pump ke atas. Seperti itu tentunya. Teman-teman juga harus pantau by the news. Apakah ada berita di Euro USD, apakah perkembangannya seperti apa, itu juga perlu kalian pertimbangkan dan jangan hanya berpatok kepada technical analysis saja seperti itu ya. Tapi semisalkan ketika kalian sudah berhasil di harga entry di harga resisten, setelah itu tiba-tiba ada news jelek, otomatis dia akan drop cukup tajam dan membentuk chart seperti ini. Lalu dia semisalkan nih retest ke atas seperti ini, tidak kuat lagi bayarnya, maka seller akan menunjukkan taringnya untuk melakukan penjualan secara besar-besaran dan akan terjadi yang namanya harga yang drop. Jadi strategi technical analysis itu harus digabungkan strategi dengan news ya, seperti itu. Nah, semisalkan seperti ini, saya contohkan kembali, ini harga support ya. Ini harga support, ini harga support, ini juga harga support. Kan sudah saya jelaskan nih sebelumnya. Ini ada dua support yang mantul ya teman-teman. Di sini ada dua support yang mantul. Maka teman-teman harus buat ruang di mana kalian akan melakukan entry. Maksudnya seperti apa? Kalian harus buat entry-nya contoh seperti ini. Apabila harganya sudah melewati dari batas entry kalian, semisalkan ini kan harusnya kalian buy nih ya, karena ada 3 support sekaligus, ini 1, 2, 3. Nah, kok kenapa ketika kalian entry kok buy kok malah menjadi
turun, ya kalian harus tetapkan yang namanya stop loss kayak gitu, karena tidak ada strategi yang 100%. Kenapa ini bisa turun? Karena ada support yang lebih kuat teman-teman. Jadi candlesticknya ingin menguji di support yang selanjutnya. Apabila semisalkan nih market ini di sebelah sini ini belum terjadi dan kita sudah melihat harga support nih di sini, maka kalian bisa open posisi di sini dengan melakukan open posisi buy dan kalian juga sudah bisa profit seperti itu ya. Jadi untuk melihat support and resistance itu gampang teman-teman, kalian tinggal melihat dari data masa lalunya. Contohnya kita kembali ke data masa lalunya ya. Kalau tadi kan kita sudah contohkan ya, sebenarnya nggak perlu sih ya. Kita sudah contohkan bahwa ketika kita ingin entry di mana candlestick tersebut belum bergerak, maka kalian harus melihat di mana resisten, di manakah support, seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika candlesticknya masih berada di sini teman-teman, support yang ini menjadi resisten. Ya, intinya kalau yang di pucuk-pucuk ini bisa menjadi resisten. Tapi setelah ini candlesticknya sudah terlewati, misalkan di harga ini, misalkan di 1.06711, maka harga yang ini bisa menjadi harga support ya, tapi memang support yang tidak terlalu kuat karena gaya yang dihasilkan tidak cukup terlalu kuat ya. Tapi ini cukup kuat sih ya teman-teman, karena pergerakannya dari sini sampai sini tuh cukup jauh, maka ini bisa menjadi area support yang cukup kuat. Misalkan dia ada di sini, toh dia terus turun, maka kalian jangan cut loss dulu, kalian harus lihat support sebelumnya. Oh, ini ada support kuat nih. Di situ kalian harus memutuskan, kalian harus hold ataupun stop loss, misalkan kalian open posisi dalam keadaan minus seperti itu. Nah, misalkan resisten yang sebelumnya tentunya juga akan menjadi resisten, karena ketika candlesticknya misalkan sudah mencapai harga ini 1.09815, ini ada resisten, ini menjadi area yang cukup berbahaya di mana candlestick bisa memantul dari ke bawah, dari atas ke bawah kapanpun ya. Tentunya apakah gaya yang dihasilkan ini cukup besar? Kalau dilihat dari sini ini tidak terlalu besar, maka tetap akan ada koreksi teman-teman, walaupun tidak signifikan. Setelah itu dia baru mantul lagi dari bawah ke atas seperti itu. Jadi ketika kalian menemukan harga support ataupun resisten yang membuat gaya yang cukup besar, maka kalian harus warning ya. Kalian bisa lihat nih di sini support ini sudah memantulkan 2 kali ya teman-teman. Nih, ini ada 1, 2, walaupun di sini sempat terseret ya. Wajar, nih ada liquidity hunter ya teman-teman. Biasanya broker untuk cari profit lah dengan cara ya, mereka juga trading juga sebenarnya teman-teman. Nah, di sini sudah mantul 2 kali, artinya ini menjadi support yang bisa dibilang cukup kuat. Artinya ketika candlesticknya misalkan belum seperti ini, kalian lihat nih, ini support. Candlesticknya misalkan masih berada di sini, maka kalian bisa pending order di sini dengan melihat harga sebelumnya seperti itu. Nah, misalkan dia naik sudah mencapai harga resisten terkuat di sini, maka kalian bisa pending order di harga ini. Ketika mencapai harga ini, kalian akan otomatis melakukan order eksekusi dan melakukan open position sell, maka kalian sudah bisa profit seperti itu. Nah, apabila dia melewati daripada resisten ini dengan pergerakan yang cukup signifikan, itu artinya sudah breakout ke atas. Nah, jika sudah seperti itu, maka kejadiannya akan seperti ini teman-teman ya, seperti ini nih. Ini kalau ini dari atas ke bawah nih teman-teman ya, dari atas ke bawah seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini, maka teman-teman maka akan terjadi yang namanya penurunan ya. Pasti itu, walaupun kita nggak tahu apakah pergerakannya signifikan atau tidak, pasti ketika menemukan sebuah support dan resisten pasti akan terjadi yang namanya retest di harga-harga tersebut, karena trader-trader tentunya akan mengingat di mana area-area support dan resisten seperti itu ya. Nah, misalkan dia breakout dari harga ini, maka ini akan membuat harga tren naik. Yang akan terjadi maka akan seperti ini teman-teman, dia mantul lagi ke atas melewati daripada harga sebelumnya ya, lalu dia akan retest kembali ya untuk menguji lagi. Ini menggunakan structure market, lalu dia akan
pump lagi ke atas seperti itu ya. Itu apabila terjadinya breakout. Ya, mungkin gini aja pada video kali ini. Semoga edukasinya bermanfaat. Kalau bingung nggak usah ragu untuk tanyakan kepada sesama member grup. Di sana nanti saya sediakan grup diskusi untuk kalian belajar bareng. Nanti kita juga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang penting sabar dan sesuai antrian karena yang tanya ke saya itu amat sangat banyak. Mungkin gini aja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan terus update untuk strategi-strategi selanjutnya supaya kalian profit konsisten. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga profit konsisten selalu.